Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing menangsa sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majena. Guys, kemarin kita sudah mendengar bersama-sama tentang pernyataan ataupun pidato plus kata-kata bijak dari Bambang Hasto yang menyamakan dirinya sebagai Bung Karno. Wow, amazing, luar biasa. Tenang. Provokator dan proklamator. Tapi ya nggak apa-apa ya guys, yang jenengan lagi Hasto lah ya. Diiyain aja. Yang penting senang, bahagia. Tenang. Dan sekarang kita akan melihat reaksi para netizen ya guys ya terkait kesamaan yang menyamakan dirinya sebagai Bung Karno ataupun yang katanya itu jadi muridnya. Woi, emangnya lagi pas Bung Karno lagi jaya-jayanya kamu udah hidup, kamu masih bayi. Tenang. Hasto di penjara, Bung Karno di bawah-bawah. Guys, pernyataan lengkap Hasto saat ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Apabila dia di penjara, dia bawa-bawa Bung Karno karena Bung Karno juga pernah di penjara, guys. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain. Oi, jauh. Ya. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap. Ya kan? Bung Karno di penjara karena dia membela bangsa. Kau di penjara ya karena kau merusak bangsa. Ya kan? Bung Karno tegar, hebat, wibawa. Kau tukang nangis, ya. Beda jauh. Jadi kau usah kau sama-samakan. Kasusnya beda, ya. Ya. Jadi pengen dikasihani. Tidak bisa, bos. Tidak bisa. Beda, guys. Bung Karno proklamator, kau apa? Belum ada kau berjasa untuk negara. Bung Karno jasanya besar, jadi nggak usah disama-samakan, ya. Bung Karno itu idola saya. Hah? Kau mau jadi idola saya, mimpi juga kau, ya. Anak-anak jenderal, gas terus. Pak Prabowo menghancurkan korupsi Indonesia. Bum, meledak, bos. Jadi tersangka Hasto singgung pecatan PDIP punya ambisi kekuasaan. Tanpa menyebut nama orang tersebut, Hasto juga mengatakan sosok tersebut seperti akan melanggar konstitusi dengan upaya perpanjangan masa jabatan atau perubahan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan, sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, ujar Hasto dalam keterangannya Kamis 26 Desember 2024. Sebut aja namanya Pak Hasto, kayak saya, Jokowi, gitu dong. Kemarin sebelum ditetapkan jadi tersangka, di podcast maupun di wawancara oleh wartawan, lantang bener nyebut Jokowi. Kenapa sekarang jadi ciut? Dan sepertinya efek jadi tersangka ini membuat Pak Hasto jadi linglung. Jokowi itu sekarang bukan siapa-siapa, cuman punya titel mantan presiden.
tidak mempunyai partai, dan bukan lagi kader partai karena baru dipecatkan oleh partai Anda. Jadi tidak mempunyai ambisi soal kekuasaan, apalagi minta jadi presiden 3 periode. Pak Jokowi itu sekarang sudah purna tugas, sudah pensiun. Gimana caranya minta 3 periode? Muak banget gak sih ngeliatnya? Semoga diberikan keadilan. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Akhirnya ketahuan. Dan dijadikan tersangka. Dan hadiah Natal yang paling istimewa. Aduh, Pak Hasto. Duh, baru kali ini ya saya ngeliat ada orang yang disangkakan sesuatu. Dia bukannya sibuk mencari bukti-bukti untuk melepaskan dirinya daripada sangkaan, membuktikan bahwa sangkaan yang ditudingkan sama dia itu nggak benar gitu. Ini malah sibuk bikin video yang ditujukan kepada masyarakat, yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain di balik apa yang terjadi sama dia. Ada orang yang kita tahu yang dimaksud adalah siapa, yang selalu dipanggil Mulyono sama klannya Banteng Moncong Putih kan. Bahwa Mulyono si haus kekuasaan yang ingin 3 periode, dialah yang melakukan intervensi kekuasaan dan membuat dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi, dan menyamakan diri sama Bung Karno. Aduh, Hasto gitu ya. Pak Hasto, coba deh dilihat. Kalau mau ngomong itu sinkronin dong sama Putri Mahkota. Nih katanya Putri Mahkota. Pak Hasto, nih baca lagi yang ini Pak Hasto. Ini padahal 2023 udah nyata bahwa Putri Mahkota menepis isu masalah si Mulyono yang minta jabatannya diperpanjang jadi 3 periode. Jadi kalau lu mau ngomong gitu ya secara di internal, sinkronin dulu deh. Putri Mahkota suruh ngomong yang sama lu jadi sekjen. Jadi nggak kelihatan lucu loh kalian-kalian itu. Aduh. Dan perlu diingat lagi ya Pak Hasto, kasus yang sedang menjerat Anda itu adalah kasus di mana Anda mencari kekuasaan. Anda membantu seseorang untuk dapat kekuasaan, entah mau dipakai apa tuh kekuasaannya. Jadi sebenarnya apa yang Anda sampaikan, yang haus akan kekuasaan itu adalah orang yang terkena kasus yang nyata-nyata kasusnya adalah suap untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi Anda tuh lagi ngomongin diri Anda sendiri sebenarnya. Lucu, gitu menyamakan diri sama Bung Karno. Dan Anda bicara masalah demokrasi, intimidasi. Hei Pak Hasto, kurang bebas apa kita semua berbicara? Nggak cuman saya, nggak cuman Anda, dan mereka semua bebas untuk berbicara selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebar fitnah, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Apa sih yang nggak boleh? Terutama di zamannya Mulyono tuh. Kurang bebas apa sih mengkritik dan mengata-ngatai? Lucu Anda itu. Jadi kalau memang Anda dijadikan tersangka oleh KPK, karena kita juga pada tahu bahwa seorang mantan penyidik KPK bicara bahwa Anda sebenarnya sudah harusnya jadi tersangka di 2020, dan ada tembok tebal gitu ya yang membentengi Anda untuk tidak jadi tersangka di saat itu. Dan ternyata para penyidik KPK yang sekarang berhasil menemukan bukti-bukti, ya udah, kalau memang Anda merasa tidak sesuai dengan apa yang ditudingkan, ya kumpulkan bukti yang Anda punya, buktikan kembali, tunjukkan kepada publik bagaimana Anda tidak bersalahnya, bukan menyalahkan sana dan sini, karena itu nggak akan mengubah apapun, karena publik saat ini tidak mudah dibohongi karena dengan mudahnya informasi dapat diakses oleh kami semua. Dan intinya gini deh Pak Hasto, kami seluruh masyarakat Indonesia itu menanti ucapan Pak Hasto jadi kenyataan bahwa Pak Hasto menghormati proses hukum yang ada. Walaupun mungkin Pak Hasto ngerasa dirinya dikriminalisasi dan politisasi. Dan kita lihat aja bagaimana Pak Hasto katanya mempertanggungjawabkan apa yang Pak Hasto lakukan dengan segala senyuman. Kalau memang seperti itu, ikutin benar-benar proses hukum yang ada, proses yang dijalankan di KPK. Jangan sampai nanti ikut kabur-kaburan kayak Harun Masiku. Apalagi katanya KPK kan Pak Hasto tuh mastermind daripada kaburnya Harun Masiku dengan sampai nyuruh-nyuruh rendam HP. Semoga sehat selalu dan Merry Christmas Pak Hasto. Wih, tiba-tiba Hasto ini membuat klarifikasi. Tapi kok kayaknya nggak ada rasa bersalah. Ya mungkin saya ingatkan saja, Hasto, kesalahan kamu yang pertama terkait kasus penyuapan KPU.
yang dilakukan bersama Harun Masiku. Lalu yang kedua, kamu ikut serta dalam pelarian Harun Masiku. Dalam arti kamu memberikan akses Harun Masiku. Bahkan karyawan kamu ya, yang dimana sebelum kamu dipanggil KPK meminta untuk karyawan kamu itu menghancurkan handphone atau ponsel dengan cara merendamkan ke air. Kalau kamu bener ya, kenapa kamu takut sampai HP, ponsel kamu, karyawan kamu ya direndam ke air? Kalau kamu bener, kenapa kamu memberikan akses Harun Masiku untuk pergi sampai sekarang nggak ketemu? KPK itu nggak goblok ya, nggak goblok. Jadi seakan-akan sekarang kamu ini menjadi seorang yang apa ya, teraniaya, ingin dibela oleh rakyat, yang dimana kamu ini ingin membenarkan diri kamu. Itu hal yang paling konyol. Nah, ini untuk Hasto ya. Katanya Pak Jokowi setelah purna tugas pensiun gak punya taring, jadi warga masyarakat biasa, nggak ada pamornya. Nyatanya kamu takut nyalahin lagi gara-gara ketawa Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi masih punya taring dong, masih punya power. Walaupun Pak Jokowi itu yang menyebabkan kamu di penjara KPK, alhamdulillah. Bila perlu jangan kamu tok, itu Napi Tupulu, Nababan, kamu, Jarot itu yang provokator itu mending di penjara semua. Jangan lupa Deddy Sitorus. Tenang. Aduh, inilah tanggapan para netizen guys ya. Apakah Anda mempunyai tanggapan lain? Jika ada, silahkan berkomentar di bawah ya guys ya.